Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, usulan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita, yang mana menurut schedule kita sampai pada bab ityan. Ada sebuah ungkapan, al-insanu a'da'u ma juhil. Artinya kurang lebih orang itu akan menjadi musuh pada sesuatu yang dia tidak ketahui. Karena nggak ketahui, dia ini uring-uringan, purik atau purik, ya, uring-uringan atau purik pada sesuatu karena ini nggak tahu. Jadi manusia itu musuh apa yang dia tidak ketahui. Makanya orang disuruh ngaji, orang disuruh belajar biar tahu, biar gak uring-uringan, biar gak puring. Kita baca, ini waktunya terbatas, ada acara lagi. An Abi Sa'labah Al-Khusani radhiyallahu an. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'labah Al-Khusani radhiyallahu an. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla farada faraida fala tudayyi'uha. Artinya apa? Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, mewajibkan beberapa kewajiban, beberapa fardu. Ya, kewajiban-kewajiban ini fala tudayyi'uha. Jangan kamu persempit, jangan kamu remehkan. Sebetulnya manusia hidup di dunia itu enak, Pak. Aslinya yang enak ya enak. Kalau yang babak belur ya babak belur. Makanya itu dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, hei bangsa menungso, bangsa manusia, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan kamu untuk mengabdi, untuk jadi hamba, untuk ibadah, fala tal'ab, jangan dibuat mainan. Ini Pak, gak boleh dibuat mainan. Dalam arti apa? Ya sudah, perintah sholat, perintah zakat, zakat, puasa Ramadan, haji. Mau segala perintah-perintah itu jangan diremehkan. Falatal ab. Sekarang jaminannya apa? Kalau umpamanya ada seorang hamba, dia perhatian dengan masalah ini. Fardu-fardu dia laksanakan dengan sempurna. Wadomin tulakaris kok falatat ab. Saya jamin rezeki kamu. Kamu gak usah capek-capek. Gak usah blunting-blunting, gak usah jungkir balik, cari apa? Cari rezeki. Pergi pagi, pulang petang. Bayangkan Pak, ambunya kecut. Lah iya dong. Lah bagaimana enggak kecut? Kadang-kadang kakak sholat, ninggali puasa Ramadan demi memburu dolar, demi memburu, ya kan? Lah iya, ambunya kecut, bagaimana enggak kecut? Peras keringat. Bapak bisa bayangkan keringat diperas itu kayak apa? Lebih parah lagi banting tulang, ya kan? Tulang dibanting-banting itu kayak wong
kejedot aja sakit kok mau dibanting-banting. Kan demi cari duit. Ini masalahnya. Jadi sini innallah azza wajal faradul faraidun, memfardukan sesuatu jangan diremehkan, jangan dibuat mainan. Ya. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab, jangan dibuat mainan. Laksanakan sebagai hamba. Sebagai hamba saja, Bang. Wa dhamintu laka rizqak fala tad'ab. Aku jamin rezeki kamu. Kamu enggak usah capek-capek ngoyong. Rezeki itu, Pak, kalau dicari walaupun Bapak melek malam demi cari, kalau enggak dapat, ya enggak dapat. Sudah ada bagiannya semua. Itu sebenarnya. Cuma kita enggak panjang-panjang. Waktu terbatas. Wa hadda hududan. Dan Allah Ta'ala had. Nanti kalau kita belajar fikih, itu ada bab hudud. Hudud itu hukum-hukum pidana dan ketentuan-ketentuannya. Contohnya, maling, potong, bunuh, kisos, kan gitu. Zina muhson, macem. Minum homer, cambuk. Nah, cambuknya itu kan 40. Itu gak boleh melebihi batas-batas yang ditentukan. Wa hadda hududan. Dan Allah telah menentukan batas-batas fala taduha. Cuma kejadian di zaman Sayyidina Umar pernah mencambuk orang bukan 40 tapi 80 atau lebih dari 40 itu. Apa ini alasannya Umar? Alasannya di sini di zaman sebelumnya homer itu gak begitu parah, tapi di zaman Sayyidina Umar itu parah sehingga melebihkan ini, cambukan ini di batas syariat resmi 40 ini sebagai istilahnya itu warning, ya, efek jerah kepada yang lainnya ini. Nah, ini ora apa-apa karena memang ada sinyal-sinyal menuju ke situ. Satu. Jadi gini, Pak, mungkin kita pernah dengar penceramah-penceramah kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya di Quran itu segala macam ada, ya kan? Di Quran tuh segala macam ada, segala ilmu awalin wal ilmu akhirin, ilmu orang-orang dulu, ilmu semuanya. Quran itu bahrul muhit. Itu yang dimaksud omong kayak begitu tuh, yang dimaksud omong begitu bukan langsung plek jiplek atau plek jiplek. Plek jiplek itu terus buka ada, enggak. Itu melalui istimbat. Contohnya ada kalau kita haji, orang haji itu kan kalau pakai baju ihram itu gak boleh bunuh ini, bunuh itu, Pak. Bunuh gak boleh. Lah, ini orang tanya. Ya, orang tanya sama seorang ulama, katanya di Quran itu sembalang kalir ada, segala macam ada. Ada enggak tentang masalah membunuh tawon kalau masih umroh pakai baju apa? Umroh pakai baju ihram bunuh tawon. Dijawab sama dia, ada. Loh, selama ini dicari-cari mulai awal Fatihah sampai Nas, kagak ada tentang bunuh jamur, bunuh tawon itu. Yang dimaksud dengan ada itu adalah furu'nya, bukan usulnya. Quran mengatakan, wa ma atakumur rasul fahudu. Apa yang datang dari Rasul, ambil loh. Dari nyuruh buka sunnah kan, buka hadis kan. Hadis mengatakan ruwi'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam iktadu bihadaini rajulain. Ikuti dua orang sesepuh ini. Siapa dua sesepuh ini? Maksudnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ditanya tentang masalah bunuh tawon, faqala la ba's. Enggak apa-apa, apalagi tawonnya ngentup. Tahu ngentup? Ini lagi nyengat. Masa mau dibiarin? Ya kalau tahun satu, kalau tahun serumah, apa gak bentol semua hajinya? Pulang dipanggil haji bentol. Hah? Ini masalahnya. Ini jawabannya, Pak. Jadi bukan terus wazambur, ya gak ada. Itu masalah, ini usul, jadi cabang ilmu itu ada semua, ketemu semua. Kalau karena Quran memerintahkan, begitu juga. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin. Kamu ikuti jejakku dan jejaknya khalifah ini. Nah, makanya penambahan Sayyidina Umar 80 itu memberikan diiyain, dibenarkan karena petunjuk-petunjuk ini. Bukan berarti Sayyidina Umar melanggar, nambah ya, Pak, dari batas yang sudah
ditentukan karena ada petunjuk-petunjuk ini. Nah, itu ceritanya. Lah. Terakhir. Wa harramal asya fala tantahikuha. Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu jangan kamu langgar. Lampu hijau silakan, lampu merah berhenti, itu aja Pak. Jadi manusia itu gak usah neko-neko. Fardu perintah laksanakan. Nah, ini loh Pak, kalau khutbah Jumat itu mesti di antara rukunnya wasiatul bittaqwa. Biasanya khotib-khotib mengatakan, mari saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga muslimin untuk meningkatkan takwa kita. Takwa dalam arti yang sebenarnya. Saya niruin doang. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan. Kalian begitu kan? Ya saya enggak pernah khutbah masalahnya. Saya enggak mau. Enggak mau karena ya tidak tahu mau saya. Saya nggak mau jadi orang ini kejadian Pak, bukan kejadian, saya dengar di kabar di Rawalumbu itu ada khutbah Jumat itu beda dengan ceramah. Kalau ceramah boleh gini-gini, khutbah Jumat nggak boleh, tangannya gini-gini. Iya, tangannya nggak boleh Pak. Wih, itu kampanye tuh. Nggak boleh. Makanya tuh dipegang itu Pak. Loh saya kemarin Jumatan di Al Ihsan, ya, kepengen tahu kayak apa. Nah, kok khotibnya gini-gini, waduh keliru ini. Gini-gini, beda ceramah. Lah ini kejadian di Rawalumbu, pikirnya khutbah Jumat itu kayak ceramah, sehingga membuat orang-orang tertawa. Lah ini kagak boleh. Resmi itu, ditegur sama ketua DKM-nya. Ustaz kok orang tertawa? Apa jawabannya? Siapa suruh? Loh kok siapa suruh? Lah ini jangan dipakai lagi. Ya memang gak ada yang nyuruh. Tapi ya pembawaannya beda khutbah Jumat dengan, makanya dipegang itu enggak. Kenapa kok dipegang itu mbak? Ya itu kalau ada yang rame lempar langsung. Itu masalahnya Pak. Jadi beda khutbah Jumat dengan ceramah resmi. Ini ritual resmi, bukan kalau ceramah masih bisa apa-apa, mau sono sini tangannya begini. Tapi kalau khutbah Jumat resmi. Makanya mari kita tingkatkan kualitas takwa kita. Takwa dalam arti yang sebenarnya, ini kan imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Meningkatkan itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu ceritanya begitu. Lah, larangan ini terakhir Pak ya, jangan dilanggar. Larangan jangan dilanggar. Ya. Tapi Pak di balik itu, ini penting nih, yang penting di poinnya di sini terakhirnya. Wasakata an asya, Allah Ta'ala diam tentang sesuatu rahmatan lakum gairunisyan. Nanti ada beberapa perkara yang tidak dijelasin. Bukan Allah Ta'ala lupa, enggak. Ini yang perkara yang didiamin ini fala tabhasuha, jangan kamu urek-urek. Lah orang nggak paham di sini Pak. Kan ada perkara-perkara yang nggak ada nih. Perkara-perkara jadi gini Pak. Satu amar. Wa ma amartukum, aku perintahkan fa'tu minhu mastata'tum. Datangi yang perintah. Wa ma nahitukum, yang aku larang. Tapi ada perkara tengah-tengah, tarak, yaitu perkara baik ibadah maupun non ibadah. Kalau ibadah perkara-perkara yang Nabi tidak mengerjakan. Nabi gak mengerjakan. Lah ini umatnya terpecah jadi dua. Satu menganggap karena Nabi gak mengerjakan, dianggap salah. Nah ini masalah. Ini diamnya Nabi itu rahmat sebetulnya. Loh iya, rahmat itu jangan dikurek-kurek. Lah kenapa kok sesuatu yang gak dikerjakan Nabi kok dihukumi salah? Ini masalahnya. Ya. Baik urusan agama maupun non agama. Contohnya kalau non agama, Bapak tahu gak Pak? Jerapah. Ya, sekarang kambing halal. Nah, sering saya katakan anjing haram. Kalau terenggiling, ayo.
Lah ini tengah-tengah, apa? Ini perkara tengah-tengah ini nggak ada keterangannya tentang terenggiling. Kambing jelas, anjing jelas, terenggiling. Lah yang nggak ada tengah-tengah ini yang nggak dijelasin. Ini rahmat jatuhnya. Jadi jatuhnya jatuh ke boleh. Setelah dicari loh ya, setelah dicari keterangan nggak ada keterangan. Ini jatuhnya. Makanya dalam qaidah madzhab Syafi'i rahimahullah, al aslu fil asya ibaha. Asal perkara itu boleh. Illa madalla dalil ala tahrimih, kecuali ada dalil yang menunjukkan ini haram. Jadi sebagian orang menghukumi ini diharamin dulu. Lah ini salah pengharaman itu. Kenapa? Diamnya bukan Allah Ta'ala lupa. Bukan Tuhan lupa, bukan nabinya lupa. Memang sengaja didiemin. Sebagai apa? Rahmatan lakum. Kalau rahmatnya kan jatuhnya boleh. Bukan kalau adaban lakum baru. Rahmatan lakum gairunisian. Rahmat tidak lupa. Tuhan tidak lupa. Memang sengaja didiemin. Lah umatnya, hambanya tergantung. Ada yang resek, ada yang gak resek. Kalau yang diuker-uker dicari, oh karena Nabi gak ngerjain, dihukumkan salah. Gini salah, karena gak ada zaman Nabi. Tak kasih cerita terakhir Pak. Ada pemeriksaan paspor. Diperiksa ini orang dari Pakistan. Bilang apa? Ayyimir Rasul mafi. Gak ada, zaman Rasulullah gak ada paspor. Gitu Pak. Oh iya, polisinya diam. Terus dia mau naik bis. Tarik Pak, seret. Dia mau ke Madinah dari Mekah. Tarik. Jangan naik bis. Kenapa? Naik onta aja. Zaman Rasulullah kagak ada. Lah ya udah. Ya kan susah sendiri. Udah kalau usah naik bis, naik onta aja. Kalau gak jalan kaki. Kenapa? Zaman Rasulullah gak ada bis. Ternyata paspor zaman Rasulullah gak ada. Sampai juga gak ada. Lah yang gak ada ini jangan diurek-urek itu loh. Karena jatuhnya rahmat. Nah baik itu non ritual maupun ritual atau non ritual. Jadi masuk tarak. Terakhir Pak, saya tutup duluan nih. Biar Bapak senang. Turun surat perintah haji. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Nabi menyampaikan, innallaha farada alaikumul hajj. Allah Ta'ala memfardukan kepada haji, fahuju. Hajilah. Sahabatnya leduk, tanya. Setiap tahun ya Rasulullah. Ini Nabi diam. Inilah dasarnya orang mengatakan kalau kita belajar usul fikih, Nabi itu bukan, Nabi juga ijtihad. Diamnya Nabi itu mikir Pak, mikir. Hasilnya apa? Kalau salah bilang iya, kamu yang repot. Bener? Lah iya, uang haji biasa aja sulit gak makan berangkat kok. Uang on NH sudah setorin hilang dipakai bangun jalan tol. Ini masalah. Lah kan ya begitu. Ini yang sudah bayar gak makan berangkat. Apalagi haji tiap tahun. Ini masalah. Lihat Nabi. Nabi itu mengamati, jangan sampai kalau saya bilang iya, maksudnya apa? Kamu gak usah banyak tanya. Gak usah tanya. Kalau saya bilang iya, kamu yang repot. Ya, karena perintah Nabi. Itu masalahnya. Kenapa? Karena umat-umat dahulu itu celaka, itu binasa. Karena banyak cincong, karena banyak tanya. Sebagai contoh yang nyata surat Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahul baqarah. Allah telah perintahkan kamu nyembelih sapi. Cukup. Sapi selesai. Sapi yang mana? Kakinya berapa? Loh sapi zaman dulu zaman Nabi Adam kakinya tetap 4 Pak. Kecuali sapi cacat. Ya kan? Warnanya apa? Loh ini lo sampai gak ketemu. Apakah sapi yang dibajak sawah atau enggak? Ini falam karena banyak tanya sulit sendiri, hampir tidak ketemu. Itu masalahnya. Jadi umat Nabi Muhammad itu apa yang diam jatuhnya itu keboleh rahmat. Bukan gak boleh itu ceritanya. Secara globalnya itu begitu. Karena apa? Tarak. Ini yang ditinggalkan Nabi tidak dihukumi tidak boleh. Nah, tapi dihukumi boleh karena Nabinya gak komen gitu loh masalahnya. Bang, saya lihat wajah-wajah yang kurang bersahabat, saya juga ada hajat. Demikian pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.